Halo semuanya, ketemu lagi dengan InfoWiki. Pada video kali ini, kita akan membahas peristiwa sejarah besar di Pulau Jawa, di mana Kerajaan Mataram terbelah menjadi dua akibat sebuah perjanjian bernama Perjanjian Giyanti, yang kemudian melahirkan dua kerajaan besar yakni Yogyakarta dan Surakarta. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari InfoWiki. Pada pertengahan abad ke-18 di Pulau Jawa, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengubah tatanan politik dan sosial masyarakat. Sebuah perjanjian yang tidak hanya memecah belah kesatuan Kerajaan Mataram yang besar, tetapi juga mengukir babak baru dalam sejarah Indonesia. Inilah kisah tentang Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan yang membagi Kerajaan Besar Mataram menjadi dua pusat kekuasaan yang berdiri hingga hari ini, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sebelum terjadinya perpecahan, Kesultanan Mataram berdiri sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Jawa. Didirikan pada akhir abad ke-16 oleh Panembahan Senopati, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung pada awal abad ke-17. Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa. Kesultanan ini menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Timur. Kecuali Banten, Kesultanan Mataram juga menguasai daerah Madura dan Sukadana atau Kalimantan Barat, Makassar, serta Pulau Sumatera khususnya Palembang dan Jambi. Kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah inti mulai dari Kutagara, Nagaragung, Mancanagara, Pasisiran dan sejumlah kerajaan vasal, beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi. Kesultanan ini secara kenyataannya adalah negara merdeka, yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Belanda, yang ditandai dengan kedua pihak saling mengirim duta besar. Menjelang keruntuhannya, Kesultanan Mataram menjadi negara protektorat kerajaan Belanda, dengan status swapraja, yakni wilayah atau daerah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Masalah mulai muncul pada abad ke-18, saat Pakubuwono II, Raja Mataram saat itu, menghadapi berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri. Bahkan pada tahun 1743, sebagai konsekuensi karena mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda, Pakubuwono II terpaksa menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada VOC. Pada tahun 1749, Pakubuwono II sakit keras, yang kemudian membuatnya meninggal. Hal tersebut membuat putranya, Pakubuwono III, naik tahta dengan dukungan VOC. Namun, tidak semua orang di istana menerima hal ini. Salah satunya ialah Pangeran Mangkubumi yang merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta Mataram. Bersama-sama dengan Pangeran Sambernyawa, ia kemudian bahu-membahu menentang Pakubuwono III. Ketidakpuasan ini akhirnya memuncak dalam sebuah pemberontakan besar, yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga atau Perang Mangkubumi, yang berlangsung dari tahun 1749 hingga 1757. Pangeran Mangkubumi bukanlah sosok biasa. Sosok yang juga merupakan adik Sunan Pakubuwono II atau paman dari Pakubuwono III ini selain seorang bangsawan, juga adalah pemimpin yang cerdas dan memiliki dukungan dari rakyat. Dalam perang yang berlangsung selama hampir 8 tahun ini, Pangeran Mangkubumi berhasil mengalahkan beberapa pasukan VOC dan Mataram. Namun, konflik ini tak hanya melemahkan kesultanan, tetapi juga mengancam kepentingan VOC di Jawa. VOC yang pada saat itu sedang berusaha memperkuat cengkramannya di Jawa, khawatir bahwa perang berkepanjangan akan mengguncang stabilitas wilayah. VOC kemudian mencari cara untuk meredakan konflik ini. Pada tahun 1755, mereka menawarkan sebuah kesepakatan kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi lalu melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti, yang menyebabkan Mataram terbagi menjadi dua bagian. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian tersebut ditandatangani, dan resmilah Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua. Pangeran Sambernyawa sendiri baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757 melalui Perjanjian Salatiga, yang memberinya hak untuk memerintah sebagian Siti Lungguh atau Tanah Apanase di wilayah Nagara Agung, atau wilayah inti di Mataram bagian timur. Ia kemudian bergelar sebagai Adipati Mangkunegara I. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, dalam ejaan Van Ophuijsen menjadi Gijanti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut catatan harian Nikolaas Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754 ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Rangga. Harting sendiri didampingi oleh Breton,
Kapten C. Donkel, dan sekretarisnya, W. Vokens. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Kesultanan Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kerajaan. Sementara, Mangkubumi berpendapat bahwa di Kesultanan Cirebon saja terdapat lebih dari satu sultan. Harting pun menawarkan wilayah Mataram sebelah timur, yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan dapat berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar susuhunan, dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Semula, Mangkubumi keberatan melepas gelar susuhunan, karena sebagian rakyat Mataram telah mengakuinya sebagai susuhunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai susuhunan di daerah Kabanaran ketika Pakubuana II wafat, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuana III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan, dan mendapatkan setengah bagian Kesultanan Mataram. Daerah pantai utara Jawa atau daerah pasisiran yang telah diserahkan pada VOC, akan tetap dikuasai oleh VOC, dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel, mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, dan surat persetujuan Sunan Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755, ditandatanganilah perjanjian di Giyanti. Dalam perjanjian Giyanti, disebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I, dan ia diberi hak untuk memerintah wilayah Yogyakarta. Sementara itu, Pakubuwono III tetap memerintah di Surakarta. Inilah awal mula lahirnya Kesultanan Yogyakarta, yang berdiri sejajar dengan Kasunanan Surakarta. Dua pusat kekuasaan ini, yang dulunya bersatu dalam Kesultanan Mataram, kini terpisah dan memiliki jalur sejarah masing-masing. Meski perjanjian ini menandai berakhirnya konflik bersenjata, pengaruh VOC tetap terasa kuat di kedua kerajaan. Baik Yogyakarta maupun Surakarta, meskipun berdaulat, tetap berada di bawah pengawasan ketat Belanda. VOC menggunakan strategi divide et impera untuk mempertahankan kekuasaannya di Jawa, dan memecah Mataram adalah salah satu bentuk taktik tersebut. Di sisi lain, perjanjian Giyanti hanya merundingkan tentang wilayah yang diterima tanpa membagi identitas kebudayaan, sehingga kedua keraton saling mengakui budaya peninggalan Kesultanan Mataram. Pembagian dasar kebudayaan kedua keraton baru dirundingkan 2 hari setelah perjanjian Giyanti, di mana perjanjian pembagian tersebut dikenal dengan Perjanjian Jatisari. Namun, bagi masyarakat Jawa, perjanjian Giyanti lebih dari sekadar pembagian kekuasaan politik. Perjanjian ini membawa dampak budaya yang mendalam. Yogyakarta dan Surakarta, meskipun terpisah secara politik, keduanya tetap menjaga tradisi dan budaya Jawa yang diwariskan dari leluhur mereka. Hingga hari ini, kedua keraton tersebut tetap menjadi pusat kebudayaan Jawa, dengan ritual-ritual kerajaan yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I memulai tradisi pemerintahan yang kuat dan mengakar dalam budaya lokal. Kesultanan Yogyakarta menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan di kemudian hari, terutama saat Sultan Hamengkubuwono IX memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20. Sementara itu, di Surakarta, Pakubuwono III dan penerusnya juga terus mempertahankan tradisi Kasunanan yang kaya. Meskipun Surakarta tidak seaktif Yogyakarta dalam pergerakan nasional, kota ini tetap memainkan peran penting dalam perkembangan budaya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah salah satu contoh bagaimana politik kolonial dan konflik internal dapat membentuk ulang sebuah bangsa. Meski perpecahan itu tak terelakkan, warisan dari kedua kerajaan ini tetap bertahan. Yogyakarta dan Surakarta kini berdiri sebagai simbol kebesaran sejarah Jawa, serta pusat kebudayaan yang dihormati di seluruh Indonesia. Inilah kisah tentang perpecahan Kesultanan Mataram dan lahirnya dua kerajaan besar di Jawa. Dari konflik hingga kompromi, dari perang hingga perdamaian, kisah ini adalah bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia lainnya.